Tetapi Allah tidak ingin memaksa manusia. Siapa yang mau beriman silakan beriman, tapi tujuan akhirnya adalah baik. Islam, Tuhan mau ini tersebar. Caranya ini sudah tidak bisa diampuni, ini orang-orang yang selama ini di Mekah. Perang. Walaupun kamu sedikit, saya ingin ini berlanjut. Yuridullah yuhiqqal haqqa bi kalimatihi wa yaqta' dabiral kafirin liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batil. Ada hal yang menarik di sini. Kebaikan itu kuat karena esensinya. Keburukan itu kuat karena ditopang. Ditopang. Nah, bisa jadi keburukan muncul, tapi begitu topangannya jatuh, dia jatuh. Bisa jadi kebenaran itu terpendam puluhan tahun. Tetapi karena benihnya ada dan terus tumbuh, pasti satu ketika dia tumbuh. Nah, ini yang dimaksud ayat ini. Liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batil. Allah ingin menetapkan kebenaran itu sehingga tersebar, dan dia ingin membatalkan, melenyapkan kebatilan itu sehingga tidak muncul lagi, walaupun hal tersebut tidak disenangi oleh orang-orang durhaka. Nah, itu sebabnya dalam pertempuran Badar itu lebih banyak peranan Tuhan dari peranan manusia. Masa 300 orang yang tidak siap bisa ini. Nah, nanti di ayat-ayat berikutnya kita akan lihat betapa ada hal-hal yang bersifat suprarasional yang terjadi ketika itu. Karena itu adalah kehendak Tuhan. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan mendengarkan di segmen berikutnya ulasan dari Pak Quraisy mengenai semua dari ayat 1 sampai 8 ini. Kami akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara, dan di segmen ini kita akan mendengarkan kesimpulan dari Pak Quraisy dari ayat 1 sampai ayat 8. Pak, silakan. Baik, kesimpulan. Yang pertama, tujuan perang adalah dalam ajaran Islam adalah untuk menghindarkan penganiayaan, bukan untuk menyebarkan agama. Itu satu yang penting. Apalagi untuk mendapat keuntungan materi. Yang kedua, kita lihat, yang kedua itu adalah materi yang diperoleh dalam peperangan itu sebenarnya milik Allah, dan itu ditentukan pembahagiannya oleh Allah dan dibagikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kita lihat. Yang selanjutnya, orang yang dinamai mukmin intinya adalah mempunyai hubungan baik dengan Tuhan dan hubungan baik dengan sesama. Hubungan dengan sesama itu dianjurkan atau sangat dianjurkan agar dasar hubungannya yang diperbaiki, bukan sekedar hubungan yang bersifat yang terlihat. Karena apa? Bisa jadi kelihatannya baik-baik aja, senyum-senyum aja, tapi hati tidak. Karena itu dikatakan zata bainikum. Yang ketiga, yang kita bisa ambil kesimpulan, bahwa orang-orang yang mencapai derajat iman yang tinggi itu, setiap disebut nama Allah, bergetar hatinya. Bergetar, boleh jadi karena takut, boleh jadi karena kagum. Ya kan? Itu orang mukmin yang ini. Dan dia apabila dibacakan, disampaikan kepadanya tentang ayat-ayat Al-Quran atau tentang fenomena alam, imannya bertambah. Itu berarti iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Hari ini kuat imannya,